Ketika istriku lelah dan menyerah, percuma menyesal. Part 8. Of Nafisa. Mas, bangun, katanya kamu ada meeting. Baju sudah aku siapkan. Sarapan, kopi dan keperluan Mas juga sudah siap semuanya. Aktivitasku setiap pagi memang selalu begitu. Menyiapkan semua keperluan Mas Hamdan, suamiku. Setelah memastikan ia bangun, aku bergegas memandikan putri kecilku Aisyah. Mas, bisa tolong antarkan aku mendaftar sekolah Aisyah? Tanyaku saat Mas Hamdan tengah meminum kopi yang sudah aku buat. Jangan manja, pergi naik ojek kan bisa. Sentaknya. Aku terdiam, hanya bisa diam dan tak mampu menjawab. Lelah rasanya, mengeluh pun percuma. Hanya akan membuat hatiku semakin kecewa. Perdebatan yang hanya akan berujung penyesalanku. Sedikitpun Mas Hamdan tak pernah melihatku sebagai seorang istri. Sesungguhnya aku tahu, ia memiliki wanita lain di luar sana. Entah sejak kapan, yang pasti aku selalu menemukan struk pembelian barang-barang mewah seperti tas dan make up. Aku yakin itu permintaan dari wanita lain yang selalu ia sebut sebagai semangatnya. Tak pernah aku melupakan saat aku menjumpai sebuah pesan singkat di gawai miliknya. Pesan mesra pada seorang wanita bernama Gea. Kamu itu jauh lebih baik dari Nafisa, bahkan kamu adalah semangatku. Aku tak akan mungkin bisa seperti saat ini jika bukan karena kamu. Isi pesan itu selalu terngiang di telingaku. Tak pernah aku melupakan satu kata pun dari pesan yang sungguh membuat hatiku terluka. Hatiku menangis saat membacanya, tapi aku tetap bertahan. Bukan karena cintaku yang teramat dalam pada suamiku. Hanya saja, aku menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkan dia. Setidaknya aku harus persiapkan semuanya sebelum aku pergi. Tempat tinggal yang tidak akan mungkin ditemukan oleh Mas Hamdan dan biaya hidup yang mungkin akan membuatku terlantar jika aku tak gegabah. Bentakan seperti pagi ini hanya sebagian kecil dari rasa sakit yang aku alami. Sudah termasuk hal biasa dalam keseharianku. Naf, ini jatah bulan ini, ucap Mas Hamdan sembari memberikan beberapa lembar uang. Kok cuma 2 juta Mas? Listrik aja 500 ribu, belum gas, air, pendaftaran Aisyah juga, protesku. Mata Mas Hamdan melotot, ia bangkit dan menatapku semakin tajam. Dikit aja ada gunanya jadi istri gitu loh Naf. Jangan cuma bisanya protes aja. Sentak Mas Hamdan. Perih rasanya hatiku mendengar ucapannya kali ini. Entah mengapa, jika ia mengatakan aku bodoh aku masih bisa terima. Namun, ia mengatakan jika aku tak berguna. Selama ini, ia memakai baju bersih aku yang mencucinya. Rumah ini nyaman aku yang membereskan semuanya, dan ia makan dengan lahap hingga tak kelaparan semua karena aku yang melakukannya. Hatiku menjerit sakit pagi itu, aku bersumpah tak akan lagi aku kembali ke rumah ini jika aku sudah bernajak pergi. Satu langkah aku pergi dari rumah ini, tak akan pernah aku mendengar tangisanmu lagi meski merintih meminta aku kembali. Aku tetap pergi bersama Aisyah putriku, tapi aku urungkan niatku menyekolahkan Aisyah. Aku rasa aku harus menahan uang ini dan pergi sejauh mungkin. Barulah nanti aku akan menyekolahkan Aisyah di tempat yang sudah aku persiapkan. Aku menatap Aisyah, putriku yang tidak pernah mendapat kasih sayang penuh dari Mas Hamdan, ayah kandungnya sendiri. Aku yakin, Aisyah tak akan pernah merasa kehilangan Mas Hamdan karena selama ini pun Mas Hamdan tak pernah ada waktu untuk putrinya. Di sebuah taman, aku menuliskan sepucuk surat untuk aku tinggalkan. Agar Mas Hamdan tahu, betapa beratnya hidupku selama hidup bersamanya. Aku tak bahagia, dan tak pernah menikmati 10 tahun pernikahan kami. Air mata mengiringi setiap kata yang aku tulis, sesak dalam dada seolah menggambarkan betapa sakitnya hatiku saat ini. Aku berusaha memaafkan Mas Hamdan saat ia bahkan tak tahu keadaan ibuku yang telah berpulang, tapi kali ini hatiku sudah terlalu lelah untuk mengerti dan terus mengerti. Mama, itu Papa kan? Cetus Aisyah tiba-tiba. Aku mendongak,
memperhatikan ke arah telunjuk putri kecilku. Seorang pria menggandeng wanita muda dengan manja. Pria yang begitu aku kenal sebagai suamiku tapi tak pernah mengenal aku sebagai istrinya. Mereka baru saja turun dari mobil, sang wanita bergelayut manja di lengan suamiku. Apakah itu wanita yang bernama Gea? Mungkin, pantas saja Mas Hamdan begitu tergila-gila dengannya. Parasnya cantik dan tubuhnya tinggi semampai. Melihat semua ini hatiku semakin mantap untuk pergi. Mungkin benar aku tak pernah berguna di mata suamiku. Air mata kembali menetes membasahi wajahku. Aku segera pulang dan bergegas membereskan semua pakaianku. Aku telepon seseorang yang sedari dulu tahu masalah rumah tanggaku dan menyiapkan tempat untukku berteduh serta pekerjaan baru untukku. Bahwa hari ini saatnya aku pergi dari hidup suamiku. Bisa tolong jemput aku di taman? Ucapku pada seseorang. Apa ini saatnya? Tanyanya dari seberang telepon. Aku menarik nafas dalam. Berusaha menahan sesak di dada yang semakin terasa berat. Iya, jawabku seadanya. Baiklah, tunggu sebentar, ucapnya yang kemudian menutup sambungan telepon. Ia sahabatku, seorang yang sukses dalam segala hal. Bahkan, ia memiliki banyak perusahaan termasuk perusahaan yang pernah menjadi tempat aku bekerja dulu sebelum aku melahirkan Aisyah. Yuk Naf, ajak Erika, sahabat baikku. Aku bergegas memasuki mobil mewah miliknya. Ia memelukku dan berkata akan selalu membantu dan mendukung apapun keputusanku. Aku bersyukur memilikinya dalam hidupku. Sebuah rumah mewah telah disiapkan untuk aku dan Aisyah. Air mataku tiba-tiba menetes, tak percaya akan semua yang terjadi padaku. Seseorang yang selalu aku sebut dalam doa justru tak pernah memberikan aku kebahagiaan walau hanya secuil. Sedangkan seseorang yang belum lama aku kenal justru memberikan aku kemewahan dan tempat tinggal. Lupakan suamimu itu Naf, dia akan menyesali semuanya ketika nanti aku akan membuatmu jauh lebih baik dari wanita selingkuhannya, tegas Erika. Aku hanya mengangguk pasrah saat ia mengatakan semuanya. Sengaja, uang yang tadi pagi Mas Hamdan berikan aku bawa beserta tabungan yang pernah aku sisihkan dari uang belanja yang jumlahnya tak seberapa. Aku yakin, akan sulit jika memang Mas Hamdan mencariku karena selama ini ia begitu tak peduli dengan kehidupanku. Bahkan, siapa yang ada dalam hidupku pun ia tak pernah tahu. Ia hanya sibuk dengan hidupnya, ponselnya, dan wanita bernama Gea. Selamat tinggal Mas Hamdan, kini aku pergi, aku harap kamu memang jauh lebih bahagia tanpa aku. Nikmatilah hidupmu yang baru, hidup yang penuh dengan kebebasan seperti keinginanmu selama ini. Judul, Ketika Istriku Lelah dan Menyerah. Karya, Ilyas Saselo. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini menghibur, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita menarik selanjutnya. Terima kasih.